Frugal adalah lu tahu jelas tujuan lu adjust pelan-pelan sesuai dengan pertumbuhan income lu, tapi lu disiplin. Goalsnya tetap itu. Jangan di tengah jalan lu udah komit tahan, oke duit lu makin bagus, tiba-tiba goalsnya ganti, gue nggak jadi itu, gue beli mobil dulu ulang dari nol. That's not frugal, itu ugal. Lu jangan dengerin orang kalau udah kaya kerja 23 jam, begitu masuk rumah sakit nyesel dia. Dia begitu diinfus nih, dia bilang apa? Tahu gitu gue nggak usah sekaya ini, tapi jangan diinfus. Dari nol kita ngobrolin frugal living. Apalagi nih bapak nih hari ini? Frugal living. Frugal living. My way of living. The golden way. Campur-campur. Jangan dong. Campur-campur. Anyway sebelum mulai Langsung. KPK. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. So teman-teman jangan bosan-bosan. Nih kuliah realistis adalah kuliah yang ngajarin lo cara cari duit. Kenapa gue bikin? Karena in this economy semua orang butuh earning power tambahan. Dan kenapa harga 150.000? Karena in this economy. Kalau in that economy harganya 1,5 juta. Oke. Lanjut. Frugal living deh. Ngobrolin frugal living kan banyak orang bilang ini adalah cara jadi kaya dengan hidup hemat. Nah, what do you think? Cara jadi kaya dengan hidup Hemat. Kayaknya no enggak deh. Frugal living itu adalah cara jadi kaya. Mhm. Bukan cara jadi kaya bahkan. Okay. Frugal living adalah cara mencapai tujuan dengan kehidupan yang konsisten disiplin. Nah, itu lebih enak. Oke, cara mencapai Tujuan finansial dengan Oke. konsisten disiplin. Ya kan, menurut gue tepat karena nih gue baca ini, gue nggak bisa hafal soalnya. Ini dari banyak buku, ada Psychology of Money tahun 2020, terus ada Elizabeth Willard di bukunya Meet the Frugal Woods, terus ada juga dari buku Customer Behavior. Ini diringkas semua. Frugal living itu definisinya adalah gaya hidup hemat secara sadar dan terarah, ya, dengan tujuan mengurangi pengeluaran yang nggak penting agar dan mengalokasikan sumber daya, mau uang, waktu, energi ke hal-hal yang bernilai jangka panjang untuk mencapai Goals? tujuan yang lebih besar. That's it. Gue agree. Jadi frugal living bukan hidup hemat semata. Hemat itu cuma salah satu cara ekspresi untuk mempercepat lo mencapai tujuan. Oke. Sama kayak gini. Bill, gue tahun depan lagi mau kompetisi bodybuilder. Lu tiap hari liatin gue makan tempe rebus sama dada ayam putih. Terus lu bilang, lu lagi ngirit ya, Teh? Enggak. Kan murah tempe sama dada ayam putih. Iya betul. Lu makan putih, lu makan telur kok putihnya doang? Karena putih telur lebih murah ya Teh daripada telur omega. Lu katain gue hidup hemat ya lu? Enggak lah. Iya, gitu lah. di satu sisi lu bisa bilang gue hidup hemat, tapi kan enggak. Buat Iya. apa? Mencapai tujuan gue kompetisi badan. Ngerti gak? Tapi terkadang kelihatannya hidup hemat, kelihatannya hidup hemat. Iya. Karena itu memang kebutuhannya. Sama. Target lu apa? Financial goals lu apa? Iya. Maka lu akan sacrificing hal lain untuk bangun lifestyle itu untuk mensupport lo punya goals finansialnya. Tapi apakah bisa disamakan frugal living sama hidup hemat? Gue tanya balik. Menurut lu, kalau orang sebulan cuma pakai 20% dari pendapatan dia untuk hidup, hemat gak? Hemat. Banget. Banget. Itu 80% Oke. masih gap. Lu tahu income gue? Gue pakai 20% buat hidup, gue hemat gak? Hemat. Hemat banget. Hemat banget kan? Betul. Tapi dengan jumlah 20% yang gue punya, apakah hidupnya hemat? Kelihatan orang tidak. Tidak. Normal. Buat gue, secara presentase, hemat. Oke. Orang lihat gue hidup, hemat gak? Bill, gue beli kartu Pokemonnya udah mau 30 juta, Bill. Iya betul. Di mana hematnya? Ya hemat versinya lu. Hemat versi gue. Ya. Karena mungkin kalau gue pakainya 300 juta, baru boros. Oke. Kalau gue pakainya 30 juta, masih hemat versi gue. Ya. Tiap orang versinya beda. Ya. And then itu disebut jadi frugal living karena mungkin hemat plus lu punya goal finansial. Iya, goals gue adalah financial freedom secepatnya. Passive income gue sekarang menutupi living cost. Udah, bisa gue tabung. Bisa, tapi gue mau passive income gue more than that. Maka kan gue bilang sama lu, gue masih ada target 3-4 tahun lagi gaspol supaya abis itu gue bisa
fokus kita melakukan kehidupan yang memang Lebih full of impactful. meaningful dan impactful. Ya. Yang duit udah jadi side effect-nya doang. Ya. Goals gue ke sana. Makanya sekarang lu lihat, rumah gue upgrade gak? Belum. Ya. Mobil? Ya ganti dikit. masih yang oke-oke aja. Sedangkan gue bisa beli yang harganya 2-3 kali lipat lebih dari itu gitu. Semuanya tembaknya kemana? Kartu Pokemon? Enggak. Investment. Ya. Karena fokusnya passive income. Nah tapi mungkin kalian dengar cerita ini. Kok Theo buset beli kartu Pokemon segitu ya lu ngomong enak. Teman-teman, gue memulai frugal living gue dari gaji 3,5 juta. Itu. Nah, gue baru mau nanya tuh ya. Gimana, boleh diceritain nggak proses maksudnya gini? Apakah tidak bisa menikmati apa yang kita sudah hasilkan gitu? Gue tetap menikmati tapi kenikmatannya gue tekan. Sampai bare minimum di awal gue merintis. Dengan gaji 3,5 juta gue sebulan cuma bisa nabung 200 sampai 300 ribu Pak. Itu ya. Itu cuma 10% gak ada artinya buat lo orang bahkan sekarang. Cuma beli kopi. Ya bahkan dipertanyakan kapan kayanya. Tapi gue bangun habitnya. Tapi lo harus tahu gue itu entrepreneur. Biarpun gaji gue 3,5 juta, dividen gue akhir tahun 200 juta. Iya. Oke. Ya. Yang terjadi apa? Gue tetap bangun habitnya sebulan gue nabung 200-300 ribu. Sampai akhir tahun dividen datang 200. Perpuluhan saya 180. Gue selalu bilangnya kasih orang tua 5 juta, beli sepatu 3 juta. 172 juta. Gue tabung. Gue jadikan bahkan waktu itu deposito. Kenapa? Karena gue tahu keluarga gue susah. Gue gak mau susah lagi. Dan gue harus membayar harga dari sedini mungkin. Supaya 5-10 tahun lagi keluarga gue terangkat dan hidup gue tenang. Oke, itu lu selalu ngomong. Tapi apakah frugal living itu untuk semua orang dan seberapa penting sebenarnya? Menurut gue setiap orang yang punya tujuan finansial dan bisa disiplin dan komit di dalamnya, mereka lagi menjalankan hidup frugal. Oke. Frugal tuh bukan berarti ini bisa gue ganti jenis kontennya ya. Gue bilang, guys, gue bisa pensiun sekarang. Kenapa? Karena gue cuma pakai 20% dari income gue. Lu kalau telan mentah-mentah, lu mati. Ya. Lu bayangin income gue berapa? Kalau lu bayangin income gue 30 juta aja, lu mati. 30 juta cuma bisa hidup 4 sampai 6 juta. 6 sampai berapa? 20-30%. Iya, 6 sampai 9 juta. Mati. Lu akan makan apa? Pop mie tiap hari. Iya. Udah punya istri. Even orang yang sekarang ngomong frugal living pun lu harus cek dia punya income berapa. Betul. Orang kalau income-nya 100 juta ngomong dia frugal, gua tampar. Income 100 juta pakai 30% tuh 30 juta sebulan. Oke. Iya benar. Dan ya jelas cukup ya jelas. Jelas cukup. Frugal gak? Iya bener frugal. Tapi apply to everyone. Lu yang ikutin mati semua. Iya betul. Dia mah 30 juta sebulan enak. Lu dari penghasilan 10 enggak kok gue mau frugal. Gue harus 3 juta doang. Meledak lambung lu. Iya. Berarti frugal itu bukan sekedar nominal angkanya berapa persen. Bukan. Frugal adalah lu tahu jelas tujuan lu. Lu adjust pelan-pelan. Sesuai dengan pertumbuhan income lu, tapi lu disiplin. Goalsnya tetap itu. Oke. Jangan di tengah jalan berubah. Jangan di tengah jalan lu udah komit, tahan, oke duit lu makin bagus, tiba-tiba goalsnya ganti, gue gak jadi itu, gue beli mobil dulu, ulang dari nol. That's not frugal. Itu ugal. Itu ugal. Jadi hemat iya. Sekarang gini, hemat itu tercipta ketika lu spend terlalu kecil dibanding dengan income lu. Tapi orang-orang yang income-nya gede, hematnya aja udah proper. Iya, hematnya aja udah kaya buat banyak sebagian besar orang. Iya, lu jangan wah dia udah kaya aja hemat. Hematnya dia aja makan congcing 1 juta. Bukan makan soto 30.000. Jadi jangan lu telan mentah-mentah. Hemat kok gue boleh hemat? Boleh, tapi tetap harus sehat. Iya. Jangan kayak enggak gue lagi ngejar, gue lagi frugal. Gue makan Indomie nih kok tiap hari 3 tahun. Duit lu kekumpul, kesehatan lu hilang, bayarnya lebih mahal. Ya berarti hidup frugal itu bukan berarti lu tidak menikmati. Enggak. Hidup frugal tuh punya tujuan. Prioritasnya ke sana. Menyisihkan uangnya majority-nya ke sana. Pelan-pelan tetap boleh budget untuk menikmati, tapi jangan ugal. Iya betul. Karena frugal living tuh hidup yang terarah, Pak. Ya, agree. Karena masalah banyak orang simpang siur, Pak. Iya. Bilang frugal itu kayak identiknya bukan frugal, tapi menurut gua lebih ke pelit, lebih ke ekstrim, iya. Ekstrim. Dan jadi banyak yang kayak kasihan. Oh ya ada wanita Jepang setiap hari makan pop mie dalam 3 tahun dia beli rumah. Iya. Kelihatannya, wah kalau dia bisa, gue bisa. Sekarang gue tanya, dia udah punya rumah nih.
Efek dia 3 tahun makan Indomie, melilit perutnya. Iya betul, nggak tahu lambungnya. Gue mah mendingan lambung gue sehat, gue ngekos daripada gue punya rumah perut gue melilit isinya tepung. Ngerti gak maksud gue? Kalau makan cerita dan lu mau apply dalam hidup itu butuh wisdom. Ya, right. Betul. Gue tuh ada yang ngomong, kok tapi di luar ada nih orang setiap hari dia makannya mie instan, tapi dia punya 1 miliar pertama. Goblok. Dia menghargai uang dibanding lebih besar daripada kesehatan. Kok gue harus nih ini kalau masih muda nggak apa-apa ya, tapi kalau udah mulai 28, 29 terus lu bilang, kok namanya kerja mah sehari harus 23 jam baru kaya. Itu bukan baru kaya, itu namanya hidup mati. Teman-teman. Lu hari ini dikasih rezeki supaya bisa tidur cukup. Lu dikasih rezeki supaya bisa olahraga. Lu dikasih rezeki supaya lu bisa mengelola kesehatan lu, tubuh lu, hidup lu. Lu jangan dengerin orang kalau udah kaya kerja 23 jam. Begitu masuk rumah sakit, nyesel dia. Dia begitu diinfus nih, dia bilang apa? Tahu gitu gue gak usah sekaya ini, tapi jangan diinfus. Betul, nggak bisa nikmatin juga nanti. Iya, gue suka deket. Ya, jadi frugal living kalian juga harus cerna baik-baik ya maknanya apa. Jangan cuma hidup hemat itu bukan, itu beda. Hemat boleh nggak? Boleh di awal karir harus. Di awal perintisan harus supaya punya ruang. Nanti pelan-pelan gaya hidupnya naik pelan-pelan. Dan earning power juga naik. Wajar. Pelan-pelan. Itu sangat wajar, tapi jangan jadikan itu way of living yang tiap hari ekstrim. Karena kenapa gue ngomong ini? Karena gue ekstrim. Karena gue orang yang sangat merasa bersalah menikmati bagian dari rezeki yang atau berkat yang Tuhan kasih dalam jumlah besar. Padahal kalau gue hitung-hitung yang gue pakai itu presentasenya selalu di bawah 10%. Ya betul, gue saksinya. Tanya Billy. Pertanyaan terakhir loh gitu. Ya. Jadi kalau menurut lu pribadi, orang bisa kaya itu karena memang dia hidup frugal atau hidup hemat lah gue bisa bilang ya. Nggak bisa disamain sebenarnya. Hidup hemat deh, jangan frugal karena mereka udah tahu definisi frugal. Hidup hemat, mengenekan setekan-tekannya pengeluaran, atau terus punya penghasilan yang besar. Paralel lah. Dua-duanya. Kunci bertambah kaya adalah menambahkan terus sumber income. Kunci menjadi kaya adalah mengelola sumber income. Oke. Jadi kalau lu hari ini bisa tambahin sumber income plus lu bisa kelola frugal dengan cara yang sehat, lu pasti mencapai tujuan finansial lu. Itu yang gue bisa bilang. Oke, jadi harus berjalan paralel. Iya. Buat lu kaya, lu perlu menambah. Gue gak bisa ngomong orang harus kaya. Sekarang gini, kalau lu frugal living, wah nih orang freak banget Pokemon. Pengen cari duit sampai 1 miliar, abis itu semuanya beli boneka Pokemon. Ya secara finansial dia sukses-sukses aja, dia nyampe ke goalsnya. Iya, betul. Tapi jadi kaya gak? Enggak. Jadi Pokemon dia. Pokemon Hunter deh. Iya, makanya kaya atau enggak tergantung lagi goals lu kemana nih. Oke, Dek, satu pesan nih buat teman-teman yang sekarang mungkin udah ternyata arti frugal ini ya. Ada nggak pesan buat mereka buat ngejalanin biar bisa benar-benar mencapai tujuan finansial? Guys, uang itu alat untuk membuat kita kecukupan kebutuhan, jadi berkat, bersyukur, berbahagia, ya. Tapi jangan pernah kita dijadikan alat oleh uang. Kalian gak punya uang, kalian berjuang mati-matian cari uang, gak apa-apa. Tapi jangan kalian udah punya uang, kalian tetap mati. Itu bodoh namanya. Jangan. Ingat, cari uang sampai titik kebutuhan terpenuhi, puji Tuhan. Lebih dari itu, investasikan boleh. Terus bertambah kaya, harus. Tapi ingat, uang itu alat untuk membuat kalian menjadi manusia. Uang itu dicetak buat keperluan kalian. Bukan kalian dibudakin sama percetakan uang. Wow, mantap. Kuliah realistis. Ujung-ujungnya kuliah yang saya ngajarin, juga lagi frugal living, Pak. kuliah yang ngajarin kamu cari cuan. Oke, sekian dari 0 segmen frugal living. See you di segmen dari 0 saja. Bye. Hey.